Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 24 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini dengan judul menjawab kebebalan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kata bebal di dalam Alkitab muncul 96 kali. Orang bebal adalah kebalikan dari orang bijak menurut penulis Amsal. Ketika bertemu orang bodoh, maka pemikiran yang muncul adalah orang bodoh ini masih bisa diubah, masih bisa diarahkan kembali ke jalan yang benar untuk mengatasi kebodohannya. Apakah pemikiran ini juga sama ketika kita bertemu dengan orang bebal? Orang bebal memang sering disamakan dengan orang bodoh, tetapi kebodohan orang bebal adalah sering berpikir bahwa dirinya itu pandai karena ia tidak mau ditegur dan tidak mau menerima ajaran yang sehat. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bebal terlalu sombong untuk mau mendengarkan orang lain karena merasa diri paling benar. Contoh sederhana adalah ketika ada dua orang yang jatuh ke lubang yang sebenarnya di situ sudah ada tanda peringatan. Orang pertama adalah anak kecil yang belum bisa membaca, sehingga tidak heran apabila dia bisa jatuh ke dalam lubang tersebut. Tetapi orang kedua adalah seorang dewasa yang sudah bisa membaca. Dia tahu ada tanda peringatan di situ, namun dia tetap saja jatuh ke dalam lubang karena kebebalannya di dalam mengabaikan peringatan itu. Amsal 20 ayat 4-5 mengajarkan kita tentang cara menghadapi orang bebal. Nampaknya dua ayat ini seperti bertentangan, tetapi sebenarnya dituliskan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kebodohan di dalam menghadapi orang bebal. Dalam hal tertentu kita tidak perlu menjawab orang bebal jika jawaban itu hanya membuat kita nampak sama bodohnya dengan orang bebal tersebut. Tetapi dalam hal tertentu kita harus menjawab jika diperlukan untuk mengoreksi kebodohan orang bebal itu. Disinilah kita perlu bijaksana untuk bisa memahami situasi dan memberi jawaban yang tepat dan membangun kepada orang bebal. Contoh penerapan ayat ini misalnya dapat kita temui dikala kita menghadapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang beragama lain yang mengkritisi akan iman dan juga Alkitab kita. Mereka menuduh Alkitab sudah diubah, Yesus bukan Tuhan, orang Kristen menyembah manusia, dan lain-lain. Di dalam hal tertentu, kita tidak perlu menanggapi pendapat bodoh mereka. Namun kadang kita juga perlu untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Supaya mereka dapat mengerti bahwa pendapat-pendapat mereka yang selama ini adalah salah dan kita sebagai murid Kristus perlu meluruskan pendapat tersebut dengan jawaban-jawaban yang bersesuaian dengan kebenaran yang kita imani. Contoh lain, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, misalnya Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki sosial media. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memposting ataupun mengupload sesuatu di sosial media, di mana setiap orang itu bisa mengakses, lalu secara sengaja menulis komentar-komentar yang menghasut dan menyakitkan di kolom komentar tersebut. Apa yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan? Bukankah seringkali kita terpancing untuk ganti menjawab dengan keras akan komentar-komentar tersebut? Komentar yang negatif dan tidak produktif bukanlah persoalan yang hadir pada zaman sekarang ini. Nasihat untuk mengabaikannya dapat kita baca di Amsal 26 ayat 4.
suatu nasihat yang memperingatkan kita bahwa berdebat dengan orang sombong dan bebal akan membuat kita sama seperti mereka. Contoh lain lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu ketika Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan kritik dari orang lain. Ya, kritik bisa saja membantu dan kita bisa belajar dari hal tersebut. Namun terkadang kritik bisa datang dari orang bebal. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Ada ketegangan, di satu sisi kita tidak ingin menjawab, dalam pengertian tidak ingin rame atau tidak ingin terjadi konflik begitu, tapi di sisi lain kita ingin menjawab karena jika tidak, pengkritik akan merasa diri mereka benar dan mereka menganggap diri mereka bijak. Ya, mungkin penulis kitab Amsal menggunakan dilema untuk membuat humor bahwa ketika berbicara dengan orang bebal, entah Bapak, Ibu, dan Saudara sadari, merespon atau tetap diam, Bapak, Ibu, dan Saudara tetap tidak bisa menang. Sangat menggoda untuk berpikir bahwa orang bebal itu orang lain dan bukan saya. Jika kita berpikir ini lalu kita menganggap diri bijak, maka sebagaimana dinyatakan di ayatnya yang ke-12, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, maka sebagaimana dinyatakan di ayat 12, jikalau engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Inilah sengat pada ekor. Setelah membuat kita tersenyum dengan menunjukkan betapa bodohnya orang bebal itu, kita diingatkan bahwa ketika kita menganggap diri bijak, kita lebih buruk dari orang bebal. Melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar bijaksana ketika berhadapan dengan orang bebal, dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Kita juga tidak perlu menanggapi orang bebal hanya untuk menunjukkan siapa diri kita atau siapa yang lebih pandai. Sebaliknya kita perlu pertimbangkan yang baik dan tidak lalai jika memang harus memberikan jawab kepada orang bebal tersebut. Maka kita perlu tetap tenang dan dituntut oleh hikmat Tuhan untuk memberi jawaban yang tepat sehingga ada hal baik yang didapat melaluinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.